Gadis yang masuk ke dunia hewan ini memiliki target penaklukan yang satu demi satu semakin aneh. Misi-misi sebelumnya setidaknya masih manusia hewan yang tampan, lalu dia disuruh menaklukkan sebatang pohon. Kali ini pemeran utama pria terakhir ternyata adalah seorang penguasa lautan. Tamatlah riwayatnya, nasib macam apa ini? Sehari sebelumnya Yuyin dijebak oleh betina jahat dan hampir kehilangan kesuciannya. Di saat kehilangan kesadaran, Ye Qingli datang tepat waktu. Sebelum pingsan kesadarannya kabur, tapi mulutnya terus menggumamkan, "Ahli, ahli, aku sangat tersiksa." Ye Qingli menenangkan dengan suara pelan, "Yin, buka mulut makan obatnya, setelah makan tidak akan sakit lagi." Dia dengan hati-hati memapah Yuyin, menyuapkan penawar racun ke mulutnya. Tapi penawar ini hanya bisa menghilangkan racun pelemas otot di tubuh Yuyin, sisanya harus dia bantu secara fisik. Ye Qingli membaringkan Yuyin kembali ke tempat tidur. "Yin, apa kau sudah baikan?" Melihat wajahnya yang berangsur tenang, hati Ye Qingli akhirnya sedikit lega. Tapi dia tidak tahu semua ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Demi menurunkan suhu tubuh Yuyin, Ye Qingli buru-buru memadatkan balok es dan menaruhnya di pelukan Yuyin. Namun saat melepaskan tangan, tiba-tiba dia dipeluk. Yuyin membuka mata yang sayu, "Aku tidak mau ini." Dia membuang balok es itu, nadanya terdengar manja dan sedih. "Ahli jahat, membekukanku dengan es, jadi sekarang aku mau menindas ahli." Begitu suara jatuh, ekor ikan biru Yuyin berubah menjadi sepasang kaki panjang yang kuat. Keesokan harinya Ye Qingli bangun dengan kelelahan, merasa tubuhnya sangat berat. Yuyin di sampingnya bernapas teratur, tidur nyenyak. Dia butuh usaha keras melepaskan tangan Yuyin, masuk ke ruang tanam, bersiap membersihkan diri dengan baik. Tak lama setelah dia pergi, Yuyin perlahan membuka mata. Dia menatap kekacauan di tempat tidur dengan bengong, seluruh tubuhnya kaku. Ingatan semalam tidak jelas, hanya samar-samar ingat memeluk seorang betina. Yuyin meringkuk ketakutan. Apakah betina itu ahli? Kalau itu ahli, kemana dia pergi sekarang? Kenapa tidak terlihat bayangannya? Apalagi kemarin dia melihat sendiri ahli pergi. Bagaimana mungkin itu dia? Jadi itu pasti betina jahat Yu Guo, yang memborgolnya, memberinya obat, menyentuh tubuhnya, lalu. Yuyin semakin berpikir semakin hancur. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang tak terkendali. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi ahli nanti. Dia sudah kotor, disentuh betina lain, bahkan mungkin sudah melakukan hal itu dengan orang lain. Dari marah menjadi menyesal, dari gelisah menjadi sedih, emosi rumit menghancurkannya seperti ombak. Ini semua ulah Yu Guo. Dia sekarang harus segera menangkapnya lalu membunuhnya. Yuyin tidak tahu kenapa Yu Guo melepaskan kesempatan mengikat janji pasangan dengannya, tapi untungnya semalam mereka tidak mengikat janji. Dia dan ahli masih punya kesempatan. Wajah Yuyin suram menakutkan. Dia memunculkan kembali ekor ikannya, cepat-cepat meninggalkan aula besar. Sementara itu Ye Qingli yang sedang membersihkan diri dengan air di ruang tanam sama sekali tidak tahu emosi Yuyin sudah lepas kendali. Saat dia selesai berbenah dan kembali ke kamar tidur, di depannya kosong melompong. Dia agak bengong, kemana Yuyin pergi? Mungkinkah pulang duluan? Yuyin mencari di seluruh istana, bayangan Yu Guo pun tak terlihat. Dia kembali ke istana tidurnya dengan lesu, menutup pintu, emosi yang tegang akhirnya tak terbendung lagi. Dia meninju batu di halaman satu persatu. Sialan! Betina terkutuk itu ternyata bersembunyi. Dan lagi mana ahli? Kenapa dia tidak ada? Bukankah dia bilang akan menunggunya kembali? Jangan-jangan menemui bahaya. Dia sangat ingin bertemu Ye Qingli tapi juga takut bertemu dengannya. Tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kejadian semalam. Saat Ye Qingli kembali ke kamar tidur Yuyin, terlihat Yuyin meringkuk di sudut, tubuhnya sedikit gemetar. "Yin, kenapa kau bersembunyi di sini?" Dia berjongkok mengusap kepala Yuyin. Matanya penuh kebingungan, apakah dia menangis? Kenapa menangis?
Merasakan sentuhan Ye Qingli, Yu Yin tersentak. Dia ingin melihat Ye Qingli baik-baik, ingin memeluknya, tapi saat mengangkat kepala dia kaku lagi. Dia sekarang pasti sangat menyedihkan, matanya pasti sangat merah. Ahli, apa kau menemui masalah? Dia bertanya hati-hati. Melihat bahu Yu Yin yang terus gemetar, Ye Qingli curiga. Jangan-jangan Yu Yin tahu adiknya Yu Su diculik manusia hiu. Berpikir begitu, Ye Qingli menghibur dengan lembut. Jangan sedih, Paman, Yu Su pasti akan baik-baik saja. Yu Yin mengatupkan bibir, dia tetap tidak bisa menyembunyikan dari ahli. Ahli, ada satu hal yang harus aku akui padamu. Kemarin aku tidur dengan seorang betina, tapi aku tidak tahu siapa dia. Yu Yin bicara sambil mengamati ekspresi Ye Qingli. Saat melihat keterkejutan di wajah Ye Qingli, Yu Yin merasa jantungnya berhenti. Ahli pasti jijik padanya. Apakah dia sekarang sangat kecewa? Ahli, kau harus percaya padaku, aku benar-benar mencintaimu. Aku dan betina kemarin tidak menandatangani kontrak pasangan. Belum selesai bicara, matanya merah lagi. Mata yang berkaca-kaca menatap Ye Qingli dengan hati-hati, takut Ye Qingli jijik. Ye Qingli menatap Yu Yin yang begini, hatinya bergetar. Jadi Yu Yin sedih karena hal ini. Dasar duyung bodoh. Dia menerjang ke pelukan Yu Yin. Bodoh, orang semalam itu aku. Kau meneriakkan namaku sepanjang malam, kukira kau tahu. Mendengar itu jantung Yu Yin berdegup kencang. Orang semalam adalah ahli. Syukurlah. Ngomong-ngomong soal ini, ada seseorang yang perlu kau urus. Ye Qingli melambaikan tangan, seekor duyung merah muda yang pingsan muncul di depan mereka. Melihat orang ini, wajah Yu Yin seketika dingin, amarahnya meluap. Dia mencengkeram leher duyung merah muda itu. Kalau bukan karena ahli datang tepat waktu kemarin, mungkin kesuciannya sudah hancur di tangan betina ini. Yu Yin semakin berpikir semakin marah, tangannya menekan sedikit kuat. Saat dilepaskan, Yu Guo sudah tidak bernapas. Yu Yin berbalik menatap Ye Qingli dengan tatapan kosong. Ahli, sepertinya aku membunuh ikan. Aku tidak sengaja, bagaimana ini? Ahli pasti menganggap dia orang yang sangat kejam. Yu Yin seketika merasa langit runtuh. Bunuh ya sudah bunuh, dia juga bukan orang baik. Lagi pula kau tidak sengaja, ayo kita buang mayatnya. Lempar ke tempat tersembunyi, tidak akan ada yang tahu. Oh iya, Yu Su ditangkap manusia hiu, kita harus segera cari cara menyelamatkannya. Yu Yin segera menyuruh orang mengatur rencana penyelamatan Yu Su, lalu menarik Ye Qingli menuju jurang tak berpenghuni. Ye Qingli melempar mayat Yu Guo dengan kuat ke bawah, lalu menarik Yu Yin pergi. Palung laut itu terlalu dalam, melihat sekali lagi saja fobianya kumat. Awalnya ikan lentera di dalam ruang dimensi terus menjaga di sisi Yu Guo, dia menelan ludah menatap mayat Yu Guo. Saat melihat Ye Qingli mengambil mayat Yu Guo dan hendak membuangnya ke bawah palung laut, ikan lentera jadi gila. Atas peringatan sistem, Ye Qingli mengeluarkan ikan lentera. Baru saja keluar, ikan lentera tanpa ragu mengejar Yu Guo yang jatuh ke palung laut. Tak disangka tentakel lebar dan mengerikan tiba-tiba menjulur dari dasar laut, melilitnya dengan kuat dan menyeretnya ke dalam jurang. Ye Qingli ingin melompat turun menolongnya, tapi dipeluk erat oleh Yu Yin. Ahli, jangan pergi. Monster itu adalah hewan roh tingkat 10 yang asli, kita bertiga digabung jadi satu pun tak cukup untuk jadi selipan giginya. Ye Qingli tiarap di pinggir palung laut, mengulurkan tangan ke arah hilangnya ikan lentera. Meskipun belum lama bersama ikan lentera, tapi bagaimanapun itu adalah tunggangan yang sudah kontrak dengannya. Xiao Dengnya sepertinya dimakan. Tuan rumah jangan panik, ikan lentera sementara ini belum mati. Sekarang ada hal lebih penting untuk diberitahukan. Target penaklukan terakhir kita sudah muncul. Mata Ye Qingli terbelalak tak percaya. Pemeran utama pria terakhir adalah dia. Benar, dia adalah penguasa lautan, keberadaan yang sudah hidup puluhan ribu tahun. Sifatnya dingin, tapi setelah sukses ditaklukkan akan menjadi sangat antusias. Tingkat kesulitan 5 bintang.
Misi penaklukan, buat dia memuntahkan ikan lentera, lalu penuhkan tingkat kesukaan, beri dia nama yang memuaskan, dan buat dia setuju mengikutimu pergi. Tuan rumah cepatlah bertindak, kalau terlambat ikan lentera mungkin sudah dicerna. Ye Qingli menatap palung laut yang tak terlihat dasarnya. Tekanan air di tempat ini bisa meremukkan orang jadi dendeng daging, kan? Tuan rumah bisa membeli pertahanan tak terkalahkan, 1 jam hanya 1000 poin loh, sangat murah. Ye Qingli menoleh memberitahu Yu Yin bahwa dia memutuskan turun ke palung laut menyelamatkan ikan lentera. Wajah Yu Yin pucat ketakutan. Dia memeluknya erat. Ahli, ini salahku, aku tidak seharusnya membawamu ke tempat ini. Kalau kau mau ikan lentera, aku akan carikan yang lain. Benar-benar jangan turun. Ye Qingli meronta dalam pelukan Yu Yin. Jangan peluk lagi, kalau ditunda terus ikan lentera benar-benar jadi ampas tulang. Lagi pula 1 jam 1000 poin, ini bukan main-main. Yang terpenting tanpa ikan lentera, dia nanti naik apa di dasar laut. Bagaimana mau kabur? Ah Yin, nurutlah, lepaskan aku. Aku tidak pergi, tidak bisa. Ye Qingli menggunakan suara lembut menenangkan Yu Yin. Ye Qingli tidak meronta lagi, mengikuti tenaga Yu Yin diseret ke arah yang terlihat lebih aman. Di saat Yu Yin melepaskannya, Ye Qingli dengan sigap langsung memindahkannya ke dalam ruang dimensi. Lalu mumpung skill pertahanan tak terkalahkan masih ada, dia meminum sebotol ramuan halimunan, lalu berenang menuju dasar jurang. Kegelapan di sekeliling menyebar, terlihat monster berwarna merah kecoklatan. Ini adalah gurita raksasa, bisa dibilang nenek moyang semua gurita. Ye Qingli menarik napas dingin, bertanya pelan pada sistem, kau yakin tidak salah target penaklukan? Sistem menjawab dengan serius, tuan rumah tidak salah. Tuangkan cairan ini ke saluran napas gurita, lalu sembunyi ke ruang dimensi. Begitu suara selesai, di tangan Ye Qingli tiba-tiba muncul sebuah botol porselen besar. Dia hampir menjatuhkannya. Mengertakkan gigi, dia menuangkan semua cairan ke lubang hidung gurita itu, lalu memindahkan dirinya kembali ke ruang dimensi. Detik berikutnya ombak bergulung, pilar air raksasa membumbung ke langit. Dari bawah air terdengar suara rendah, samar-samar terdengar seperti orang mual. Suara bising perlahan mereda. Ye Qingli dengan hati-hati keluar dari ruang dimensi. Ikan lentera benar-benar dimuntahkan. 1 orang dan 1 ikan saling pandang, sama-sama melihat rasa syukur di mata lawan bicara. Ye Qingli tidak tahu kenapa bulu kuduk di lengannya berdiri. Di dalam ruang tanam, sebuah tatapan dingin menatap Ye Qingli. Ye Qingli tersenyum kaku pada Yu Yin. Ah Yin, kenapa kau menatapku dengan tatapan begitu? Mata Yu Yin gelap menakutkan. Ahli, kau membohongiku, kau jelas-jelas berjanji tidak akan pergi. Nilai penghitaman Yu Yin tambah 20, total nilai penghitaman 90. Ye Qingli tertegun, kenapa nilai penghitaman naik jadi 90 lagi? Padahal sebelumnya sudah susah payah turun jadi 30. Yu Yin dengan suram mengulurkan tangan menyentuh lengannya, jari mengusap noda darah merah segar. Ye Qingli melirik, tadi saat menyelamatkan ikan lentera dia terlalu terburu-buru, tidak tahu tergores apa. Ah Yin, jangan khawatir, luka kecil ini aku obati pakai teknik penyembuhan, sebentar juga sembuh. Yu Yin menjilat darah di ujung jarinya dengan tatapan jahat. Ahli, kau sudah berjanji padaku. Ye Qingli terkejut. Ah Yin, dengarkan aku akan memberimu penjelasan. Saat suasana kaku, terdengar suara yang familiar. Ikan, apa yang kau lakukan? Jiu Yuan menerjang dari jauh, dengan tegas menepis tangan Yu Yin. Li Bao, apa dia mencubitmu sampai sakit? Kau barusan sedang apa? Kau mau meremas Li Bao sampai mati. Suara tajam masuk ke otak Yu Yin, seketika membangunkan sedikit kesadarannya. Bahkan nilai penghitaman berkurang 10 poin. Dia baru sadar tindakannya barusan tidak pantas. Ahli, maafkan aku, tanganku terlalu berat. Tidak apa-apa. Aku juga salah. Ye Qingli mengusap kepala Yu Yin yang sedikit menunduk, menenangkan emosinya. Teringat dia masih harus menaklukkan monster gurita di luar,
dia merasa agak tak berdaya. Yuan Bao, Yin, aku ada urusan harus keluar sebentar. Kalian tunggu aku di sini dengan patuh. Tanpa memberi mereka kesempatan bertanya, Ye Qingli segera melompat keluar dari ruang dimensi ke bawah palung laut. Bayangan hitam besar itu sudah hilang tanpa jejak. Mengikuti petunjuk sistem, dia menyelam ke dasar palung laut, masuk ke sebuah gua besar. Ini mungkin sarang penguasa lautan. Tapi dia tidak melihat bayangan gurita, malah menabrak seorang pria tampan yang memancarkan aura, orang asing dilarang mendekat. Kau siapa? Kenapa menerobos ke sini? Cepat pergi, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Pria itu berbalik, tentakel merah kecoklatan di punggungnya terlihat jelas. Katanya hewan buas setelah tingkat 10 bisa memilih mencoba berubah wujud manusia. Tampaknya orang ini sudah berhasil berubah wujud, tapi tidak sempurna. Teringat pengenalan sistem tentang misi penaklukan penguasa lautan, Ye Qingli memanggil pria yang hendak pergi itu. Kau punya nama? Kalau tidak punya, aku bisa bantu beri satu, pasti membuatmu puas. Langkah pria itu terhenti, berbalik menatap Ye Qingli dengan datar. Bagaimana kalau Zhang Fan? Pria itu menatap Ye Qingli dalam diam. Tidak bagus ya, kalau begitu ganti lagi. Zhang Huai, Zhang Sun, Zhang San. Melihat Ye Qingli memeras otak, ketertarikan melintas di mata pria itu, meski wajahnya tetap tenang. Sudah lama tidak ada makhluk hidup yang bicara dengannya. Tiba-tiba ada yang mengajaknya bicara, lumayan menarik juga. Tingkat kesukaan penguasa lautan tambah 1, total kesukaan saat ini 1. Ye Qingli berturut-turut memberinya lebih dari 10 nama. Dia kalau tidak diam saja, ia menolak dengan tegas. Benar-benar misi tingkat kesulitan 5 bintang, memberi nama saja begitu repot. Dia tiba-tiba mengerjapkan mata, menyunggingkan senyum memikat. Bagaimana kalau kau ikut aku pergi? Nama bisa dipikirkan pelan-pelan. Melihat senyum cerah Ye Qingli, tingkat kesukaan pria itu bertambah 1 poin lagi. Kenapa aku harus pergi? Aku baik-baik saja di sini. Kalau kau ikut aku tidak hanya memberimu nama yang memuaskan, tapi juga bisa mengatasi efek samping perubahan wujudmu. Tatapan penguasa lautan menjadi berat. Omong kosong tanpa bukti, kau buat satu tentakel di belakangku masuk kembali dulu, baru aku percaya padamu. Saat dia berbalik, tentakel-tentakel itu melilit ke arah Ye Qingli. Ye Qingli melambaikan tangan menangkis tentakel itu, mengambil sebatang rumput perubahan wujud dari ruang dimensi. Ini rumput perubahan wujud yang kudapatkan secara kebetulan, kau cobalah. Penguasa lautan menatap rumput itu, matanya berkilat panas. Dia tahu langkanya rumput itu, hanya tumbuh di darat, baginya itu benda yang tak terjangkau. Sekuat apapun dia tak bisa mendapatkannya. Tanpa ragu dia menelannya. Dalam beberapa tarikan napas, satu tentakel di belakangnya perlahan masuk kembali. Dia menatap Ye Qingli dengan wajah senang. Barang-barang di dalam gua sana boleh kau ambil sesukamu, aku tidak akan memakai barangmu dengan gratis. Ye Qingli tidak bergerak. Satu batang rumput tidak bisa menghilangkan efek sampingmu sepenuhnya. Di tempatku ada rumput perubahan wujud, setiap beberapa waktu akan matang satu batang. Kalau kau ikut aku, rumput-rumput itu bisa kau gunakan sampai masalahmu tuntas. Penguasa lautan terdiam, menunduk berpikir sejenak. Satu batang rumput, aku bisa memberimu waktu 15 hari. Dalam 15 hari ini, jika kau menemui bahaya, aku akan melindungimu. Tapi kau harus menepati janji, bantu aku menghilangkan efek samping sampai ke akarnya. Jika dalam 15 hari tidak ada rumput berikutnya, aku akan langsung pergi. Sepakat, mulai sekarang kalau aku ada bahaya, kau harus datang membantuku. Dia melingkarkan tangan di pergelangan tangan pria itu, membawanya menghilang dari tempat itu. Keduanya muncul di sumber air sebuah ladang yang sunyi. Ini tempat yang dipilihkan Ye Qingli khusus untuknya. Setelah menempatkan penguasa lautan, Ye Qingli melambaikan tangan pada Yu Yin. Yin, ayo kita pergi. Yu Yin melihatnya kembali, dengan senang memeluknya erat.
Namun saat mencium seuntai aroma di tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba kaku. Ahli, kenapa di tubuhmu ada bau jantan lain? Gadis yang menyeberang ke dunia hewan telah melalui banyak kesulitan. Baru saja kembali ke dunia nyata, dia malah ditarik paksa kembali ke dunia hewan oleh sistem. Yinglong yang gagah, Phoenix yang berganti tulang, duyung yang posesif, kilin hitam, ular tank yang dingin. Para hewan yang berhasil dia taklukkan ini ternyata naik 10 tingkat secara gila-gilaan setelah dia pergi. Tamatlah riwayatnya, kali ini tidak ada tempat untuk lari. Target penaklukan terakhir rubah kecil akhirnya muncul, ternyata adalah gurita penguasa di laut dalam. Cih, sepertinya pose dan cara main yang aneh bertambah lagi. Yuyin cemburu besar setelah mencium aroma orang lain di tubuh Ye Qingli. Ahli, kenapa ada bau jantan lain di tubuhmu? Ye Qingli tertegun ditanya seperti itu, dia mengangkat tangan dan mengendusnya. Memang ada bau lendir gurita yang samar. Dia membungkuk membersihkan diri di mata air dan tersenyum lemah pada Yuyin. Mungkin tidak sengaja terkena saat menyelamatkan ikan lentera tadi. Benarkah? Yuyin mengerutkan kening, menatapnya sambil berpikir. Ayo kita cepat kembali, kalau cepat mungkin kita bisa mengejar untuk menyelamatkan Yusu. Ye Qingli mengambil ikan lentera dari air, tangan lainnya menggandeng Yuyin, dan mereka keluar dari ruang tanam bersama. Saat mereka kembali ke istana Raja Duyung, di depan istana sudah berkumpul banyak duyung. Semua orang berseru, "Selamatkan Tuan Yusu." Yuan melihat semua orang sudah berkumpul dan tidak banyak bicara lagi, bersiap memimpin pasukan menuju suku manusia hiu. Pasukan duyung yang besar menghabiskan waktu 3 hari untuk mencapai perbatasan kerajaan hiu. Ye Qingli menatap Yuyin dengan cemas. Mengerahkan pasukan sebanyak ini, prajurit yang gugur pasti tidak sedikit, kan? Penyelamatan ini adalah pemicu untuk menyerang kerajaan hiu. Kita tidak hanya menyelamatkan Yusu, tapi juga memusnahkan kerajaan hiu. Lalu berapa persen peluang keberhasilannya? 60%. Jika kerajaan hiu tidak memiliki manusia hewan tingkat tinggi yang tersembunyi, tingkat kemenangan bisa mencapai 70%. Serang. Dengan perintah Yuan, semua duyung bersiap menyerang gerbang kota. Yuan memejamkan mata, 10 jari menyilang di dada, mulutnya menyanyikan melodi yang indah. Tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya putih merah muda. Ini adalah kekuatannya, bisa menenangkan hati dan meningkatkan moral. Dengan dukungan kekuatan spiritual, pasukan duyung bisa mengerahkan 120% kekuatan tempur. Di tengah bentrokan senjata yang sengit, mereka berhasil mendobrak gerbang kota kerajaan hiu. Seketika situasi perang berjalan sangat lancar. Tapi tak lama kemudian bala bantuan kerajaan hiu tiba. Pertempuran menjadi semakin sengit. Yuyin mengamati dari samping. Sekarang kerajaan hiu sudah mengerahkan 4 petarung tingkat 9. Karena mereka tidak perlu turun tangan langsung, lebih baik kita menyelinap masuk menyelamatkan Yusu. Yusu sekarang disandera oleh manusia hiu, jika tidak segera diselamatkan, akan terus menjadi ancaman bagi kerajaan duyung. Yuyin melirik Ye Qingli. Ahli, misi menyusup ke kerajaan hiu sangat berbahaya. Meskipun ahli punya ramuan halimunan yang ajaib itu, tapi dalam hatinya dia tidak tega membiarkannya mengambil risiko. Pasukan bantuan sudah pergi menyelamatkan Yusu, mereka seharusnya sudah sampai di bagian dalam kekaisaran hiu. Suara sistem terdengar di hati Ye Qingli. Tuan rumah sebaiknya pergi sendiri. Ini tidak hanya bisa meningkatkan tingkat kesukaan Yuyin, tapi juga meningkatkan persentase kemenangan kerajaan duyung. Mendengar perkataan sistem, Ye Qingli dengan tegas meminum ramuan halimunan. Ah Yin, aku pergi menyelamatkan Yusu, kau jangan khawatir. Selesai bicara dia langsung berenang menuju area inti kerajaan hiu. Apa, bawa aku bersamamu? Saat Yuyin bereaksi, Ye Qingli sudah tidak terlihat bayangannya. Ahli ternyata tidak membawaku. Tunggu dia kembali, aku harus menghukumnya begini dan begitu. Dengan bantuan ramuan halimunan, tidak sampai 1 jam Ye Qingli sudah sampai di area inti kerajaan hiu.
Yusu berada 500 meter di arah timur laut tuan rumah. Tuan rumah harus sangat berhati-hati, di sekelilingnya ada manusia hiu tingkat 9 yang berjaga. Ye Qingli mengikuti petunjuk sistem, berenang dengan hati-hati ke tempat itu. Baru sampai di pintu, dia mendengar suara percakapan. Yusu, aku benar-benar menyukaimu, setujulah menjadi betinaku. Mata indah Yusu penuh dengan rasa jijik. Dia diikat di kursi tidak bisa bergerak. Dan yang berdiri di sampingnya adalah jantan suku hiu bertubuh tinggi besar. Hiu 5, Sao, mengulurkan dua tangan besarnya mendekati Yusu. Mana sisik terbalikmu? Asal kau serahkan sisik terbalik itu, aku jamin hari ini tidak akan menyentuhmu. Yusu menatapnya dengan mengejek. Benda sepenting itu, mana mungkin tidak dia simpan baik-baik. Kau jangan mimpi, aku tidak mungkin menjadi pasanganmu, juga tidak akan memberikan sisik terbalik padamu. Beberapa kalimat itu menyulut amarah di hati Sao. Dia saking marahnya mengangkat Yusu dan melemparnya ke tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara vas bunga pecah yang nyaring. Darah merah segar mengalir di dahi Sao. Siapa di sana? Jangan main-main. Ye Qingli melihat vas pecah di tangannya, lalu melihat dahi Sao yang berdarah. Kulit manusia hiu tingkat 9 benar-benar tebal. Dia segera memanggil ikan lentera. Memanfaatkan momen saat ikan lentera mengacaukan perhatian Sao, dia buru-buru melepaskan tali Yusu dan memindahkannya ke ruang tanam. Tepat saat Yusu menghilang, Ye Qingli berteriak pelan, "Xiao Deng." Maka Sao melihat dengan mata kepala sendiri, seekor ikan lentera raksasa tiba-tiba menghilang dari depan matanya. Dia mengucek mata, tidak berani percaya apa yang terjadi. Kalau bukan karena luka di tubuhnya masih ada, Sao akan mengira semua yang dialaminya adalah ilusi. Setelah masuk ke ruang dimensi, sosok Ye Qingli perlahan muncul di depan mata Yusu. "Paman Yusu, jangan takut, kita sudah lepas dari bahaya. Kau yang menyelamatkanku." Tatapan Yusu penuh kegembiraan, tingkat kesukaannya pada Ye Qingli meningkat pesat. Saat ini alarm sistem berbunyi. Yusu sudah selamat, Yu Yin dalam bahaya, segera pergi menyelamatkan. Ye Qingli membawa ikan lentera, diam-diam berenang mengikuti petunjuk sistem. Setelah berbelok, dia melihat seorang manusia hiu hitam sedang mondar-mandir di depan. Dia memperhatikan setiap pintu mencari target. "Tuan rumah, Yu Yin ada di rumah ketiga di sebelah kiri Anda." Pintu ketiga yang ditunjukkan sistem adalah pintu yang hendak dibuka oleh manusia hiu hitam itu. Ye Qingli memberi isyarat pada Xiao Deng untuk maju memancingnya. Manusia hiu mendengar suara dan terhenti. Pisau tajam sepanjang 2 meter langsung menusuk ke arah ikan lentera. Ikan lentera mundur dengan cepat, memancarkan cahaya kuat yang menyilaukan mata manusia hiu. Manusia hiu hitam hanya merasa matanya sakit. "Jangan lari, ikan mati, berhenti kau." Mumpung manusia hiu tingkat 9 itu mengejar ikan lentera, Ye Qingli sampai di pintu ketiga dan cepat-cepat menyusup masuk. Dia merasakan gelombang aliran air yang kuat di telinganya. "Ahli, akhirnya ketemu." Yu Yin awalnya ingin langsung mematahkan leher orang yang masuk, tapi setelah menyadari itu Ye Qingli, dia buru-buru mengubah gerakannya. Ye Qingli mendongak menatapnya. "Ah Yin, kau kenapa?" Perut bawah Yu Yin terlilit erat oleh lingkaran rumput laut, darah terus merembes keluar. "Ahli, kita harus cepat pergi dari sini, penciuman manusia hiu sangat tajam, takutnya sebentar lagi mereka akan menemukannya." Ye Qingli mengangguk, seketika memindahkan mereka ke ruang tanam. Tepat di saat keduanya pergi, pintu besar yang tertutup rapat didobrak keras. Manusia hiu hitam tingkat 9 menerobos masuk membawa pisau. Setelah mencium aroma darah yang samar-samar di ruangan, dia mulai mencari dengan gila. Setelah masuk kembali ke ruangan ini, keraguan di hatinya seketika hilang. Ternyata itu taktik memancing harimau keluar dari sarang. Setelah mengobati luka Yu Yin, Ye Qingli tenggelam dalam pikiran. Sekarang dia tidak ada ikan lentera di sisinya, di luar masih dikepung manusia hiu tingkat 9, perang sedang berkecamuk. Bagaimana ini? Setelah berpikir cukup lama,
Ye Qingli sepertinya memikirkan sesuatu. Dia membawa Yu Yin ke sudut sepi di ruang tanam. Penguasa lautan, kau keluarlah sebentar, aku dalam bahaya. Hening cukup lama, hanya terdengar suara ombak yang terus menghantam. Hatinya kesal bukan main. Orang ini bukannya bilang kalau ada bahaya akan datang membantu. Masih mau rumput perubahan wujud tidak? Kalau mau cepatlah muncul. Rumput perubahan wujud yang begitu langka dan berharga, aku tidak akan memberikannya pada orang yang tidak membantuku. Yu Yin di samping mengangkat alis bingung. Langka, dia jelas-jelas ingat ahli punya satu kebun penuh rumput perubahan wujud. Ombak bergulung, menjulurkan satu tentakel gurita merah kecoklatan. Ada apa? Di luar ada manusia hiu tingkat 9 mau membunuhku, kau harus membantuku. Aku baru saja tahu keberadaan satu rumput perubahan wujud lagi. Kalau kali ini kau membantuku, 10 hari lagi aku beri kau 2 sekaligus. Oke, sepakat. Ternyata bau gurita di tubuh ahli berasal dari penguasa lautan ini. Melihat bentuknya yang begini sepertinya tidak akan jadi saingan cinta. Yu Yin bisa bernapas lega. Tapi hanya sesaat, dia langsung tidak bisa tenang lagi. Tubuh penguasa lautan memancarkan cahaya indah, lalu berubah menjadi seorang pria tampan. Wajah pria itu luar biasa, setiap gerakannya memancarkan aura dingin dan berwibawa. Ayo jalan. Ye Qingli dan Yu Yin kali ini tidak meminum ramuan halimunan, melainkan langsung membawa penguasa lautan keluar. Manusia hiu hitam mendengus. Ternyata sembunyi di sini, mau setor nyawa ya. Belum selesai bicaranya, dia sudah menerjang membawa pisau. Menghadapi manusia hiu yang garang, penguasa lautan menghela napas ringan. Merepotkan sekali, lalu jarinya menunjuk di udara. Manusia hiu yang menerjang itu seperti dipaus, kemudian terlempar dengan keras. Kalian berdua tunggu sebentar di sini. Penguasa lautan melesat ke arah terlemparnya manusia hiu. Segera terdengar lolongan menyedihkan bergema di perairan. Manusia hiu tingkat 9 itu nyaris tanpa perlawanan. Ye Qingli hanya merasa lehernya agak gatal, dia menyentuhnya, selembar sisik berwarna biru air jatuh. Dia menoleh menatap Yu Yin, melihatnya menatap dengan tatapan panas. Ahli, bolehkah sisik itu untukku? Ye Qingli berpikir sejenak. Nih, untukmu. Mendapat persetujuan kekasihnya, ekspresi Yu Yin sangat bahagia. Dia dengan hati-hati menerima sisik itu, memasukkannya ke kotak, lalu menyimpan kotak itu baik-baik ke dalam permata ruang dimensinya. Sudah beres. Jangan lupa 2 rumput perubahan wujudku. Suara dingin masuk ke telinga mereka berdua. Terdengar bunyi gedebuk, manusia hiu tingkat 9 yang tadi masih sombong, sekarang dilempar seperti ikan mati. Yu Yin melirik manusia hiu di tanah. Bunuh saja, membiarkannya hidup jadi ancaman. Ahli mundur. Begitu suara jatuh, sebuah belati menggorok leher manusia hiu itu. Aroma darah yang pekat menyebar mengikuti air laut. Ye Qingli di sini membereskan satu manusia hiu tingkat 9 dan berhasil menyelamatkan Yusu, memberikan bantuan besar bagi kerajaan Duyung. Dalam perang 7 hari setelahnya, sebagian besar manusia hiu dibersihkan. Kerajaan Duyung memenangkan perang ini. Malam harinya setelah kembali ke kerajaan Duyung, Yu Yin menatap Ye Qingli dengan mata membara. Ahli, kita harus hitung-hitungan. Membohongiku untuk pergi, lalu pergi menyelamatkan ikan lentera sendiri, meninggalkanku, dan pergi sendirian ke markas kerajaan hiu. Ye Qingli menelan ludah, kulit kepalanya menegang. Tentu saja kalau ahli malam ini mau menandatangani kontrak pasangan denganku, aku tidak akan mempermasalahkan hal-hal ini. Sambil bicara Yu Yin mengulurkan tangan padanya. Ye Qingli menggenggam tangan Yu Yin yang nakal itu. Oke, aku setuju. Mulailah. Yu Yin menyunggingkan senyum puas, melambaikan tangan memadatkan sebuah gelembung, mengisolasi air laut dari ruang ini. Benang biru dan putih kehijauan saling melilit tak terpisahkan. Sekarang tinggal langkah terakhir. Yu Yin mendekat dengan senyum nakal dan menciumnya. Getaran kecil bergema di tubuh Ye Qingli. Tenggorokannya bergerak,
Sebuah mutiara biru disalurkan oleh Yu Yin ke dalam mulutnya. Kemudian seluruh tubuh Ye Qingli memancarkan cahaya terang. Ekor ikan biru mudanya hilang, berubah menjadi sepasang kaki jenjang. Terdengar bunyi, pop, telinga berbulu tumbuh di kepalanya. Ye Qingli mengamati perubahan di tubuhnya. Dia berubah kembali. Yu Yin melemparkan tatapan panas. Ahli, wujud rubah putihmu sungguh terlalu imut. Kenapa kau mengubahku kembali? Kita mulai saja. Ahli, aku sudah tidak sabar. Mengenai kontrak dengan Ye Qingli, dia sudah menantikannya begitu lama, hari ini akhirnya terkabul. Dia memeluk Ye Qingli dengan semangat berulang kali, sampai bagian luar dan dalam Ye Qingli penuh dengan aromanya. Yu Yin mengelus posisi perut bawah Ye Qingli. Di sana terdapat tanda duyung yang rumit berwarna biru tinta. Sungguh bagus sekali. Dia juga punya betinanya sendiri. Saat ini Ye Qingli sudah pingsan karena kelelahan. Yu Yin mengulurkan tangan membelai pipi Ye Qingli. Sepertinya teringat sesuatu, dia mengeluarkan kotak kecil dari permata ruang dimensi. Dibuka, isinya adalah pil biru muda. Dia mengambil pil itu dan menelannya. Dia masih ada urusan yang harus dilakukan, harus pergi sebentar. Setelah memeriksa kekokohan gelembung dan kadar oksigen, lalu melihat Ye Qingli yang tidur nyenyak, Yu Yin menyelinap keluar dari rumah karang dan dengan hati-hati mengunci pintu. Tepat di saat Yu Yin pergi, seekor gurita yang mencurigakan menggerakkan tentakelnya berenang mendekat. Dia mengangkat tentakel untuk mencongkel kunci pintu. Terdengar bunyi, klik, gurita itu berhasil menerobos masuk ke dalam gelembung. Saat mendekati betina yang sedang tidur pingsan itu, tangannya menjulur masuk untuk mencoba. Gadis manis yang baru saja dijamah rubah kecil semalaman penuh oleh pria duyung tampan itu, keesokan harinya rumahnya sudah disatroni oleh seekor gurita. Siapa yang bisa tahan dengan ini? Di dalam rumah karang, Ye Qingli merasa tubuhnya lemas tak berdaya. Tiba-tiba dia merasakan sentuhan yang aneh. Matanya terbuka, dia langsung mencengkeram sebuah tentakel. Kau siapa? Apa yang mau kau lakukan dengan menyelinap begini? Kakak, aku datang untuk menyelamatkanmu kabur dari sini. Gurita merah muda itu meringis kesakitan, lalu berubah menjadi seorang pemuda. Dia menatap Ye Qingli dengan mata polos yang berkedip-kedip. Menyelamatkanku pergi. Ye Qingli melirik pemuda itu. Aku tinggal di sini atas kemauanku sendiri. Cepat pergilah. Setelah ditolak, pemuda itu tidak berniat menyerah. Terdengar suara gedebuk saat dia berlutut di lantai. Kakak, kumohon ikutlah denganku. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskanku. Huhu, sebenarnya masih ada kakak Yuan, tapi dia terlalu galak jadi aku memilihmu. Dia siapa? Ye Qingli masih ingin bertanya lagi, tapi pemuda di depannya tiba-tiba menyerang. Dia menekan Ye Qingli di bawahnya, dan menggunakan rumput laut yang sudah ditaburi obat bius untuk membekap mulut dan hidungnya. Kenapa kau banyak tanya? Langsung ikut saja denganku kan beres. Pemuda itu jelas tidak berniat berpura-pura lagi. Tubuhnya terus membesar, perlahan berubah menjadi seekor gurita dewasa. Tepat saat dia mengira dirinya berhasil, entah dari mana datangnya tali es yang melilit tentakelnya, lalu melemparnya dengan keras. Bersamaan dengan itu, sosok Ye Qingli menghilang dari pandangannya. Dia mengobrak-abrik rumah karang cukup lama, tapi Ye Qingli seperti lenyap di telan bumi. Setelah berputar-putar cukup lama, akhirnya dia dengan sengaja meninggalkan lendir di atas selimut Ye Qingli, lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, di dalam ruang dimensi, Ye Qingli terus batuk-batuk. Beberapa gas yang terpaksa dihirupnya tadi membuat kesadarannya agak kabur, kekuatan tubuhnya juga terhambat. Setelah meminum penawar yang diberikan sistem, barulah dia perlahan sadar. Teringat gurita yang menindih tubuhnya tadi, Ye Qingli merasa jijik di sekujur tubuh. Tuan rumah, apakah mau mengikuti manusia hewan gurita itu? Ada peluang 80% bisa meningkatkan tingkat kesukaan Yuan. Dia menenangkan diri, memutuskan untuk diam-diam mengikuti gurita itu. Namun sekarang tanpa mutiara duyung milik Yu Yin, dia tidak bisa bergerak bebas di air laut.
Terpaksa dia menghabiskan 998 poin untuk menukar wujud duyung selama 3 hari dengan sistem yang pelit itu. Sementara itu di tempat lain, Yu Yin tiba di sebuah aula besar yang dijaga ketat. Dia menyimpan setumpuk benda mirip telur ikan ke dalam sebuah gelembung. Telur-telur ini berjumlah puluhan, tapi pada akhirnya hanya 1 atau 2 yang terkuat yang akan berhasil menetas. Ini adalah metode penetasan yang diwariskan turun-temurun oleh klan duyung mereka. Yu Yin menatap gelembung transparan itu dengan mata penuh sukacita. Di sini akan menetas bayi-bayinya dengan ahli. Setelah menempatkannya dengan aman, dia berenang riang menuju arah rumah. Namun saat dia sampai di rumah, Ye Qingli baru saja pergi mengikuti gurita itu. Yu Yin melihat kunci pintu yang rusak, dengan panik mendobrak masuk. Tidak ada, ahli hilang. Yu Yin berdoa dalam hati, semoga ahli masuk ke dalam ruang dimensi. Apa ini? Dia menemukan benda lengket dan licin di atas selimut yang pernah dipakai ahli. Benda ini meski jadi abu pun dia kenal, ini lendir gurita sialan itu. Tapi baunya berbeda dengan penguasa lautan di ruang dimensi ahli. Itu berarti ada gurita lain yang menyusup ke rumah karang dan membawa ahli pergi. Yu Yin seketika merasa langit runtuh. Sedangkan Ye Qingli terus mengikuti gurita itu, melihatnya berenang menuju villa tempat Yuan berada. Sesampainya di depan pintu rumah Yuan, manusia hewan gurita itu dengan lihai menjulurkan tentakelnya ke celah pintu. Terdengar bunyi klik, pintu besar itu terbuka sedikit. Dia dengan hafal menyelinap masuk ke halaman utama. Di halaman, Yuan sedang duduk di kursi utama, 2 suami hewannya duduk di sampingnya. Sesosok bayangan perlahan berjalan mendekat dari kejauhan. Orang itu berwajah tenang dan bersikap sopan. Saat bertemu Yuan, dia memberi hormat dengan pantas. Yuan mengangkat alis. Zhang Seng, bagaimana kau bisa masuk? Manusia hewan gurita itu tersenyum menyipitkan mata. Aku sangat merindukan Tuan Putri, jadi pakai sedikit trik kecil. Yuan menatap Zhang Seng cukup lama, akhirnya menunjuk kursi di seberangnya. Jangan banyak omong, kali ini suasana hatiku sedang baik jadi kubiarkan. Lain kali kalau berani menyelinap masuk lagi, aku pasti akan menangkapmu. Katakanlah, ada urusan apa sebenarnya? Zhang Seng sama sekali tidak mempedulikan tatapan ingin memakan orang dari 2 suami hewan di sebelahnya. Dengan tenang dia berkata, ini adalah hal yang sudah kupikirkan lama sampai akhirnya aku bertekad. Aku ingin menjadi suami hewan Anda. Yuan diam sejenak, lalu mengingatkan dengan datar, kau harus pikirkan baik-baik. Bersamaku, hidupmu tidak akan ada jaminan apa-apa. Tentu saja itu aku mengerti. Kedatanganku kali ini bukan hanya untuk menyatakan perasaan pada Anda, tapi juga ingin menunjukkan ketulusanku. Zhang Seng bicara sambil melambaikan tangan, mengeluarkan 20 butir rumput mutiara yang memancarkan cahaya ungu. Tuan Putri adalah betina suci klan duyung yang terhormat, aturan punya 3 suami 4 selir, aku mengerti. Rumput mutiara ini adalah barang langka baik di darat maupun di laut. Efek kecantikan dan perawatannya sangat bagus. Khasiat kecantikannya sangat nyata, sangat digemari para betina, hampir selalu kekurangan pasokan. Bahkan jika klan duyung menitip orang membelinya dari daratan, setiap kali tidak akan lebih dari 10 butir. Tapi Zhang Seng sekali melambaikan tangan langsung mengeluarkan 20 butir. Yuan mengetuk-ngetuk meja dengan ujung jarinya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Inikah yang kau sebut ketulusan? 20 butir ini tentu saja tidak bisa menggerakkan hati Tuan Putri. Tapi bagaimana kalau aku bilang aku menyimpan 1 halaman penuh rumput mutiara? Mata Yuan menyipit. 1 halaman, kau yakin? Ada di sebidang tanah tak jauh dari sini, kira-kira hanya butuh waktu setengah hari untuk sampai. Aku bisa membawa Tuan Putri Yuan pergi melihatnya. Yuan tampak agak ragu. Dia tidak terlalu ingin pergi ke daratan, tapi godaan 1 halaman penuh rumput mutiara itu terlalu besar. Zhang Seng berdiri sambil tersenyum.
Aku bisa segera mengantar Anda ke sana. Sekarang sedang musim panen. Semakin cepat Tuan Putri Yuan pergi, rumput mutiara yang dikonsumsi akan semakin segar dan efeknya semakin bagus. Ye Qingli yang melihat dari samping berdecak kagum. Gurita ini benar-benar pandai membual. Yuan akhirnya tidak tahan godaan, membawa 7 manusia hewan pengikutnya berangkat bersama Zhang Seng. Ye Qingli diam-diam mengikuti di belakang ingin melindungi Yuan, sekalian melihat apa sebenarnya rencana Zhang Seng. Di jalan, Zhang Seng terus-menerus bercerita tentang pengalamannya menemukan rumput mutiara. Tapi dia melakukan itu hanya untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Tidak ada yang menyadari bahwa tim 7 orang itu berkurang 2 orang. Beberapa manusia hewan gurita di tempat tersembunyi terus membuntuti di belakang pasukan secara diam-diam. Tinggal 1 batang dupa lagi waktunya sampai. Tiba-tiba Zhang Seng memberi kode mata ke belakangnya. Pasukan yang tadinya sisa 5 orang, tiba-tiba hanya tinggal 2 orang. Siapa yang sembunyi di sana, keluar. Yuan menyadari ada yang tidak beres, menatap waspada ke arah bayangan yang berkelebat di balik batu besar. Maaf Tuan Putri Yuan, tolong ikut kami sebentar. Kalau Anda tidak patuh, nyawa beberapa pengikut Anda ini akan berakhir di sini. Yuan menoleh cepat, melihat Zhang Seng menempelkan belati di leher manusia hewan laut pengikutnya. Aku hanya ingin minta tolong sedikit pada Tuan Putri Yuan yang berstatus betina suci. Tenang saja ya, dijamin tidak akan melukai sehelai pun rambutmu. Ye Qingli yang bersembunyi di kegelapan awalnya sudah siap bertindak, tapi dihentikan oleh suara sistem. Tuan rumah jangan buru-buru dulu. Tunggu sebentar lagi. Bertindak saat itu bisa langsung memenuhkan tingkat kesukaan Yuan. Yuan dengan sangat tidak rela berjalan mengikuti arah yang ditunjuk Zhang Seng. Ye Qingli mengikuti mereka, semakin jalan semakin merasa ada yang aneh. Kenapa jalan ini terasa sangat familiar? Sampai dia melihat palung laut yang hitam pekat itu, barulah dia sadar. Ini sangat mirip dengan tempat dia dan Yu Yin membuang Yu Guo sebelumnya. Bedanya lokasi ini lebih dekat ke daratan. Sampai di tepi palung laut, Zhang Seng memberi kode mata pada temannya. Para manusia hewan gurita itu segera membawa sandera melompat ke dalam palung laut. Piringan hisap di tentakel mereka menempel erat di dinding tebing. Zhang Seng memeluk pinggang Yuan. Maafkan aku Tuan Putri Yuan. Selesai bicara dia juga membawa Yuan melompat ke bawah. Di bawah palung laut ada sebuah gua besar. Di dalamnya melingkar seekor gurita raksasa. Begitu mendarat Zhang Seng berteriak, "Leluhur, aku sudah membawakan betina suci untuk Anda. Penyakit Anda bisa disembuhkan." Gurita raksasa itu menyadari betina cantik di tangan Zhang Seng, matanya langsung berubah bentuk hati. Kerja keras kalian, letakkan betina suci dan keluarlah. Ingat tutup lubang gua dengan rapat. Jasa kalian hari ini, aku penguasa lautan akan mengingatnya. Ye Qingli melamun mendengar perkataannya. Apakah di laut ini ada begitu banyak penguasa lautan? Dan semuanya gurita. Penguasa lautan terlalu sungkan. Penyakit Anda sembuh lebih penting dari apapun. Sebelum pergi Zhang Seng masih mengancam Yuan. Obati penyakit leluhur kami dengan baik, kau dan pengikutmu akan selamat. Begitu lubang gua ditutup rapat, gurita besar itu tertawa senang beberapa kali. Bisa melayani aku penguasa lautan adalah keberuntunganmu. Sambil bicara dia menjulurkan tentakelnya dengan mesum ke arah Yuan. Ye Qingli bisa merasakan kultivasi gurita ini setara dengan ikan lentera. Meskipun lumayan hebat, tapi dibandingkan dengan penguasa lautan di ruang dimensinya, sungguh jauh berbeda. Barang palsu. Saat Ye Qingli sedang bingung, tiba-tiba terdengar suara dingin dan tegas di benaknya. Di sisi lain, Yuan sudah terdesak ke sudut dinding. Tangan kanannya membalik, sebuah cambuk ungu dipanggil keluar, mengikat tentakel manusia hewan gurita itu menjadi satu. Namun gurita tingkat 9 pertengahan itu dengan mudah melepaskan diri dengan sedikit sentakan. Pintu gua tertutup rapat oleh dinding batu. Yuan mengumpulkan kekuatannya di telapak tangan,
mencoba mendobrak paksa. Tapi dia adalah hewan mutan tipe mental, tidak ahli menggunakan kekerasan fisik. Serangan sekuat tenaga hanya membuat beberapa retakan di lubang gua itu. Tentakel seketika melilit pergelangan kaki Yuan dan menyeretnya ke arahnya. Sifat kebinatangan gurita itu meledak, dia tidak berniat melanjutkan permainan kucing dan tikus lagi. Tekanan aura tingkat 9 dikeluarkan penuh. Sekarang saatnya tuan rumah maju. Ye Qingli berpesan beberapa kalimat pada penguasa lautan di ruang dimensi, lalu dengan satu gerakan dia keluar dari ruang dimensi. Dia mundur ke lubang gua yang retak itu, membatalkan status halimunan, dan berpura-pura baru saja tiba lalu menyelinap masuk. Gurita besar, cepat lepaskan kakuan. Beberapa tali es melilit tubuh gurita besar itu, memaksa menarik jarak antara dia dan Yuan. Ahli, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Kakuan, jangan khawatir, aku membawa bala bantuan. Selesai bicara Ye Qingli melesat keluar gua, menarik penguasa lautan masuk. Gurita besar itu mendengus mengejek melihat orang tambahan di dalam gua. Cuma ini, bala bantuan yang kau cari sepertinya tidak seberapa. Tapi belum lama dia sombong. Ekspresi gurita besar itu tiba-tiba kaku, suaranya ikut gemetar. Kultivasi tingkat 10. Kau sebenarnya siapa? Penguasa lautan tidak menunjukkan ekspresi berlebihan di wajahnya. Dia memutar pergelangan tangannya. Aku justru mau tanya, siapa yang memberimu keberanian menyamar jadi aku? Selanjutnya dari dalam gua terdengar jeritan seperti babi disembelih. Ye Qingli menarik Yuan berjalan keluar gua. Para gurita yang berjaga di luar bengong melihat mereka berdua keluar. Mereka tidak tahu kenapa bisa muncul dua betina cantik dari dalam gua, juga tidak tahu kenapa penguasa lautan bisa selesai secepat ini. Zhang Seng berenang mendekat dengan menggoyangkan 8 tentakelnya. Belum sempat dia melihat jelas situasi di dalam gua, seorang manusia hewan yang dingin perlahan berjalan keluar dari dalam. Dia berjalan sambil terus menggosok tangannya seperti habis terkena sesuatu yang kotor. Dia mengangguk sekali pada Ye Qingli, lalu saat melihat Zhang Seng, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Lain kali sebelum memanggil penguasa lautan buka matamu lebar-lebar. Bukan sembarang gurita bisa memakai gelar ini. Lepaskan mereka semua, kirim kembali ke kerajaan Duyung dengan selamat. Ye Qingli melambaikan tangan berpamitan pada Yuan dan para Duyung. Kakuan, hati-hati di jalan ya. Kau pulanglah duluan, aku akan menyusul nanti. Menatap punggung Yuan dan yang lainnya menjauh, suara sistem terdengar di benak Ye Qingli. Tuan rumah sudah pikirkan baik-baik. Asal sekarang kembali ke darat dan pergi, misi utama Yu Yin dianggap selesai, dan bisa menaklukkan pemeran utama pria berikutnya. Ahli menatap garis pantai yang sudah dekat di depan mata, lalu menoleh melihat ke arah kerajaan Duyung. Dia menggigit bibir bimbang cukup lama, akhirnya berenang menuju tepi pantai. Saat dia tidak memperhatikan, tepat di momen dia berbalik, sebuah titik biru di kejauhan terus membesar. Ye Qingli muncul dari permukaan laut, kembali mengubah wujud menjadi sepasang kaki, berjalan menuju pantai. Tepat saat itu, kecelakaan terjadi. Gadis jahat Ye Qingli yang datang ke benua hewan berhasil menaklukkan pria tampan Duyung Yu Yin, dan bersiap untuk kabur. Tapi dia tidak pernah menyangka, kali ini tindakannya meninggalkan suami dan anak akan tertangkap basah di tempat. Seharusnya tidak begitu, padahal 3 kali sebelumnya dia selalu berhasil. Ahli, kau mau kemana? Mendengar suara familiar dari belakang, gerakan Ye Qingli terhenti. Baru saja dia berbalik, dia langsung dipeluk erat oleh pelukan yang kokoh dan sejuk. Ye Qingli terdiam, cukup lama tidak bisa mengucapkan satu kalimat utuh pun. Lengan Yu Yin semakin erat memeluknya. Ahli, apakah kau ingin membuangku? Suaranya terdengar sedih dan sangat pilu. Itu adalah suara Yu Qi, yang kemudian juga muncul dari bawah permukaan laut. Dia melihat ke arah Ye Qingli dan Yu Yin dengan ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan seru. Dia memunculkan sepasang borgol dan tali di samping mereka berdua,
lalu menatap Yuyin dan berdeham, tidak perlu sungkan. Yuyin memelototi Yuci dengan marah, lalu menarik Ye Qingli berjalan menjauh. Ahli, kalau kau ingin pergi, aku juga tidak akan membatasimu. Kau bawa aku? Ya. Mata Yuyin penuh permohonan. Melihat ekspresi Ye Qingli yang agak ragu, genggaman tangannya pada Ye Qingli semakin erat. Melihat Ye Qingli bimbang cukup lama di dalam hati dan belum selesai bicara, Ye Qingli tiba-tiba merasakan sensasi dingin di kedua pergelangan tangannya. Dia menunduk melihat sepasang borgol perak berkilau terpasang di kedua pergelangan tangannya. Suara rendah dan magnetis terdengar di telinga Ye Qingli. Ahli, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Borgol ini khusus kupesan pada seseorang untuk dibuat, bisa memblokir kekuatan ruang dimensi. Dengan kata lain, selama Ye Qingli memakai borgol ini, dia tidak bisa masuk ke ruang dimensi kapan saja. Mendengar itu, Ye Qingli mencoba beberapa kali masuk ke ruang dimensi, dan benar saja, setiap kali gagal. Kalau begini bukankah dia tidak bisa masuk? Penguasa lautan juga sudah mereka temui. Sebelum aku menyelidiki kebenaran masalah ini, terpaksa kau harus memakai borgol ini terus. Yuyin mengusap tangan Ye Qingli yang putih dan lembut. Meskipun hatinya tidak tega, tapi demi mencegah ahli tiba-tiba menghilang, hanya ini yang bisa dia lakukan. Yuyin kembali memanggil mutiara duyung, lalu memasukkannya ke mulut Ye Qingli. Ekor ikan biru muda kembali menggantikan kaki panjang yang putih dan ramping. Yuyin mengangkat sudut bibirnya, langsung memeluk erat Ye Qingli. Di tengah borgol yang dipakai Ye Qingli tersambung sebuah rantai panjang. Ujung rantai yang lain dililitkan erat oleh Yuyin di lengannya sendiri. Ayo ahli, Yuyin mengecup lembut kening Ye Qingli, akhirnya memeluknya dan melompat bersama ke laut dalam. Baru saja melompat ke air laut, terdengar ejekan dari duyung merah Yuci. Kali ini berkat aku, kan? Kalau bukan karena aku, betina kecilmu sudah hilang. Yuyin tidak menghiraukannya, melainkan memeluk Ye Qingli berenang menuju istana Raja Duyung. Ye Qingli menyandarkan telinganya di dada Yuyin, mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Tapi kali ini dia tidak merasa tenang, malah agak panik. Ahli, kali ini kau benar-benar membuatku takut. Ahli, kenapa kau harus kembali ke daratan sendirian tanpa bilang apa-apa? Tahukah kau apa artinya ini bagi kami kaum duyung? Kata-kata lembut bergema di telinga Ye Qingli, tapi setiap kalimat yang terdengar, tubuhnya seolah bertambah satu belenggu. Suara keroncongan perut Ye Qingli terdengar di saat yang tidak tepat. Yuyin tersenyum lembut. Sampai sekarang dia dalam hati masih tidak percaya dan tidak mau menerima kenyataan bahwa Ye Qingli ingin membuangnya. Ahli, aku keluar ambilkan makanan dulu, kau tunggu aku di sini dengan patuh. Selesai bicara, Yuyin berenang keluar dari rumah karang dan mengunci pintu dengan rapat. Ye Qingli menatap arah kepergian Yuyin. Dia menggerakkan tubuhnya, mencoba turun dari tempat tidur. Baru saja dia bergerak, terdengar suara gemerincing dari pergelangan tangan, pergelangan kaki, pinggang, dan ekor ikannya. Kali ini Yuyin sepertinya sangat marah, atau mungkin takut. Dia memasang banyak rantai di tubuh Ye Qingli. Setiap rantai sangat menghambat gerakan. Tak lama kemudian, terdengar serangkaian suara kunci dibuka dari pintu. Suara membuka kunci berlangsung setidaknya selama 1 batang dupa. Yuyin baru berenang masuk dari luar dengan wajah lelah, membawa makanan yang sudah disiapkan. Ahli, makanlah. Yuyin menjemput sepotong kecil kue, menyodorkannya ke bibir Ye Qingli dengan mata tersenyum. Ye Qingli menunduk melihat kue di bibirnya, membuka bibirnya yang lembut dan menggigitnya pelan. Rasanya lembut, membuat Ye Qingli yang memang sudah lapar menjadi sangat berselera makan. Makan yang banyak. Setelah makan kita masih ada hal penting yang harus dilakukan. Hal penting apa? Kunyahan Ye Qingli terhenti. Dia mendongak, menatap Yuyin dengan bingung. Melihat pipi Ye Qingli yang menggembung saat mengunyah, Yuyin merasa dia sangat imut. Dia mengangkat tangan mencubit pipi Ye Qingli yang putih dan lembut.
Tentu saja bermesraan dengan ahli. Masa birahiku sudah tiba. Masa birahi tiba. Ye Qingli seketika merasa kue di mulutnya tidak enak lagi. Ye Qingli menjatuhkan diri ke kasur di belakangnya, tidak mau makan lagi, memasang wajah putus asa. Ahli, apa ada yang tidak nyaman? Yu Yin meletakkan telapak tangan di dahi Ye Qingli, merasakan suhunya dan memeriksanya. Setelah itu, Yu Yin menyimpulkan, ahli mungkin hanya ingin tiduran saja. Karena ahli sudah kenyang, ayo kita mulai. Weli, tuan rumah, ajalmu sudah dekat. Kau harus cari cara untuk pergi. Seekor ikan kecil berwarna-warni berenang di sekitar Ye Qingli. Dia berenang ke kue yang ada di tepi tempat tidur dan menggigitnya. Ikan kecil 7 warna ini adalah wujud baru yang dibeli Yi Yi di toko sistem, bisa hidup dan berenang bebas di air dengan konsentrasi apapun. Ye Qingli menatap rantai yang melilit tubuhnya, bibirnya yang indah terkatup rapat. Saat itu terdengar suara kunci dibuka dari luar. Saat Yu Yin berenang masuk, Ye Qingli melihat senyum di sudut mulut Yu Yin. Di kedua tangannya, dia memegang sebuah bola transparan entah dari bahan apa. Di dalam bola itu ada seekor ikan kecil berwarna biru air yang terus berenang. Ikan kecil itu sangat cantik, terlihat sangat sehat dan penuh vitalitas. Ahli lihat, anak kita sudah menetas. Seekor betina yang sangat cantik. Bulu mata lentik Ye Qingli bergetar kaget. Kapan dia dan Yu Yin punya anak? Dan anaknya sudah berhasil menetas. Ini anak kita. Ye Qingli mengulurkan tangan menerima bola itu, matanya terus mengamati ikan kecil biru air di dalamnya. Warnanya sama dengan wujud ikan ahli. Setelah besar pasti akan secantik ahli. Ikan kecil itu sepertinya merasakan aura Ye Qingli, ekornya mulai bergetar gembira. Ye Qingli memasukkan jari ke dalam bola. Ikan kecil di dalam bola segera berenang mendekat dan menggesek-gesekkan diri dengan manja. Merasakan sentuhan licin di jarinya, hati Ye Qingli menjadi lembut. Di jarinya muncul sebuah lingkaran sihir rune yang rumit. Dia mengambil kesempatan untuk membuat kontrak teleportasi dengan bibit ikan kecil itu. Yu Yin melihat Ye Qingli begitu menyukai anak mereka, hatinya juga senang. Ditemani betina kecil, dan punya anak sendiri, Yu Yin merasakan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ah Yin, aku lapar. Tolong ambilkan kue di samping itu. Ye Qingli menunjuk kue di kepala tempat tidur, tersenyum memikat pada Yu Yin. Entah kenapa, Yu Yin merasa senyum Ye Qingli saat ini menyembunyikan kesedihan tipis. Apakah ahli terlalu bosan di dalam? Ingin keluar jalan-jalan? Dia memang mengurung ahli agak terlalu lama. Ye Qingli menerima kue yang disodorkan Yu Yin, lalu memegang balik pergelangan tangan Yu Yin dan menariknya ke tempat tidur bersama. Dia menggigit kue itu sedikit, lalu menjejalkan sisanya ke mulut Yu Yin. Ah Yin, kau juga makan. Barang enak harus dibagi. Yu Yin menelan kue yang disuapkan Ye Qingli. Ahli, nanti kalau kau ingin ke daratan beritahu aku akan pergi bersamamu. Pokoknya kemanapun kau pergi harus membawaku. Di mana ada kau, di situ rumahku. Entah kenapa, Yu Yin merasa kelopak matanya semakin berat. Rasa kantuk yang luar biasa menyerang, dia terus menguap. Tiba-tiba teringat sesuatu, gerakan Yu Yin terhenti. Bibirnya gemetar, menatap Ye Qingli dengan bingung. Ahli, kau tidak memberiku obat, kan? Mendengar itu ekspresi Ye Qingli terhenti. Dia mengatupkan bibir, mengulurkan tangan menangkap Yu Yin yang limbung. Ah Yin, kau mau pergi bersamaku? Pergi? Ahli, kau harus membawaku pergi. Nada suara Yu Yin tegas. Begitu selesai bicara, Yu Yin akhirnya tidak tahan lagi dan menutup matanya. Pergi, berangkat. Kita pergi menaklukkan pemeran utama pria berikutnya. Ikan kecil 7 warna terus berenang dengan riang mengelilingi Ye Qingli, terlihat sangat gembira. Ye Qingli mencolek Yi Yi yang nakal, lalu mengalihkan pandangan kembali ke Yu Yin. Alis Yu Yin berkerut, tidurnya terlihat sangat gelisah. Semakin lama menatap, rasa iseng muncul di hati Ye Qingli.
Dia hanya merasa Yu Yin yang seperti ini terlihat tampan. Bukan karena dendam, bukan. Dengan lambaian tangan kanan Ye Qingli, dia memindahkan Yu Yin ke dalam ensiklopedia tanam, tentu saja tidak lupa membawa bibit ikan kecil di sampingnya. Ayo, kita berangkat. Tuan rumah, kau mau menaklukkan pemeran utama pria yang mana dulu? Mau menyelesaikan misi sampingan 5 kaisar dulu, atau mau menyelesaikan misi penaklukan Phoenix dulu?